dan biru, kuning dan merah. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, pena. Yang keenam, handphone. Dan yang ketujuh yaitu kertas HPS atau A4. Cara kerja yang kami lakukan yaitu yang pertama, membuat benang atau krayon dan gumpalan plastisin sebanyak 2 buah dengan warna merah dan hijau. Beginilah cara membuatnya. Cara kerja yang kedua, bentuknya seperti benang. Bisa kita lihat bentuk plastisin tadi, bentuknya seperti benang. Sebanyak 4 buah, yaitu 2 merah dan 2 hijau. Cara kerja yang ketiga, memberi tanda stromer dengan menggunakan lilin yang warnanya sama dengan kromosom. Caranya seperti ini. Langkah kerja yang keempat, membuat konfigurasi terjadinya pindah silang dan mengikuti masing-masing ketentuan. Pada fragmen 1, B besar dipindah silangkan, di mana kita menyilangkan kromosom 2 ke kromosom 3. Seperti ini caranya. Ini dipindahkan kromosom 2 ke kromosom 3. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kita putuskan untuk kromosom yang sudah kita pindah silang. Kita putuskan tepat pada fragmen B besar, pada pindah silang kromosom kedua dan ketiga. Kromosom yang kedua dan ketiga, caranya seperti ini. Sambungkan kembali kromosom yang kedua dengan kromosom yang ketiga yang sudah dipindah silangkan. Setelah dipindah silangkan, maka untuk kromosom yang kedua dan ketiga, alel B besar dan B kecil akan berubah, di mana untuk kromosom yang kedua, alel B besar setelah dipindah silangkan akan berubah menjadi alel B kecil. Sedangkan untuk kromosom yang ketiga, untuk alel B kecil setelah dipindahkan dengan kromosom yang kedua akan berubah menjadi alel B besar. Maka hasilnya, di mana sentromer awalnya belum membelah, setelah dipindah disilangkan akan membelah sehingga membentuk 4 stromer. Kemudian hasilnya, pada sentromer yang ke-1 terdiri dari alel A besar dan B besar. Ini bisa kita lihat alelnya A besar dan B besar. Yang kedua, alelnya yaitu A besar dan B kecil. Pada ketiga, alelnya yaitu A kecil dan B besar. Pada keempat, alelnya yaitu A kecil dan B kecil. Selanjutnya kita masuk ke fragmen kedua, yaitu pindah silang ganda, di mana kita menyilangkan kromosom kedua dan ketiga pada fragmen B dan kemudian menyilangkan lagi pada fragmen C. Begini adalah caranya. Setelah dipindah silangkan, kemudian kita putuskan pada kromosom kedua dan ketiga fragmen B dan C. Ketika
sudah terjadi pindah silang, maka sentromer akan berubah menjadi 4 sentromer. Lalu kita sambungkan kembali pada kromosom kedua dan ketiga yang sudah kita pindah silang. Setelah terjadi pindah silang, maka pada kromosom kedua alel B besar akan disilangkan berubah menjadi alel B kecil. Dan pada kromosom ketiga, alel B kecil berubah menjadi alel B besar. Kromosom kedua, alel C besar, setelah dipindah silang akan berubah menjadi alel C kecil. Dan pada kromosom ketiga, alel C kecil ketika disilangkan akan berubah menjadi alel C besar. Maka hasilnya, kromosom pertama alel A besar, B besar, dan C besar. Kromosom kedua alelnya yaitu A besar, B kecil, dan C kecil. Pada kromosom ketiga alelnya A kecil, B besar, dan C besar. Dan kromosom keempat alelnya yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil. Selanjutnya kita masuk pada pindah silang ketiga, yaitu pindah silang ganda antara fragmen 2 dan 3 dan 3 dan 4. Berikut adalah caranya. Kita silangkan pada fragmen B antara 2 dan 3. Kemudian kita silangkan lagi fragmen C 3 dan 4. Dan sentromer akan membelah menjadi 4. Setelah dipindah silangkan, kita putuskan pada fragmen B antara 2 dan 3 dan fragmen C 3 dan 4. Kemudian kita sambungkan kromosom yang sudah kita putuskan. Inilah caranya. Setelah dipindah silangkan, kromosom kedua B besar berubah menjadi B kecil. Dan pada kromosom ketiga, B kecil berubah menjadi B besar. Selanjutnya, pada kromosom ketiga, C kecil berubah menjadi C besar. Dan kromosom keempat, C kecil berubah menjadi C besar. Maka hasilnya, pada kromosom pertama alelnya A besar, B besar, C besar. Pada kromosom kedua alelnya A besar, B kecil, dan C besar. Pada kromosom ketiga alelnya A kecil, B besar, C besar. Pada kromosom keempat alelnya A kecil, B kecil, dan C besar.
Selanjutnya kita masuk kepada pindah silang keempat, yaitu pindah silang ganda, yaitu kromosom B 2 dan 3. Kromosom B 2 dan 3 disilangkan. Selanjutnya kromosom B 1 dan 4 disilangkan. Selanjutnya memotong kromosom 2 dan 3 dan kromosom 1 dan 4. Setelah memotong bagian kromosom, kemudian kita kembali menyambungkan kromosom 2 dan 3. Dan menyambungkan kromosom 1 dan 4. Maka karena ini pindah silang ganda, maka akan berubah menjadi 4 sentromer. Setelah pindah silang, alel B berubah menjadi B kecil. Alel B kecil berubah menjadi B besar. Kemudian pada kromosom pertama, B besar berubah menjadi B kecil. Dan pada kromosom keempat, B kecil berubah menjadi B besar. Maka hasilnya kromosom pertama alel A besar, B kecil, C besar. Kromosom kedua alelnya A besar, B kecil, C besar. Kromosom ketiga alelnya A kecil, B besar, C kecil. Kromosom keempat alelnya A kecil, B besar, dan C kecil. Selanjutnya kita masuk ke fragmen kelima, pindah silang ganda BBC, yaitu persilangan antara kromosom pertama 1 dan 3. Kemudian fragmen B kromosom 3 dan 2. Kromosom 2 dan 4 pada fragmen B. Dan kromosom 4 dan 1 pada fragmen C. Beginilah hasilnya. Kemudian memotong kromosom 1 dan 3. Dan 2, 2 dan 4, dan 4 dan 1. Kemudian
Kemudian menyambungkan lagi kromosom yang sudah dipindah silangkan. Karena ini persilangan ganda, kromosom membelah menjadi 4. Maka persilangan kromosom 1 dan 3 B besar berubah menjadi B kecil. Dan pada kromosom ketiga B kecil berubah menjadi B besar. Kemudian pada persilangan kromosom 2 dan 4 B besar berubah menjadi B kecil. Kemudian pada kromosom keempat, B kecil berubah menjadi B besar. Selanjutnya masuk pada persilangan kromosom 2 dan 3. C besar berubah menjadi C kecil. Pada kromosom ketiga, C kecil berubah menjadi C besar.